ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam al-jawab ibarakati ulumihim fitiri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini membahas mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad, dan juga mengenai tahrijul furu' alal usul, masalah hadis ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis mutawatir wa huwa mawahu jama'atun lam yatawatur alal alzibi. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok yang mana kelompok ini tidak mungkin untuk sepakat dalam pergolongan. Ini namanya hadis mutawatir. Sebagaimana dalam keterangan yang ada dalam Jam'ul Jawab, ma rawahu jama'atun lam yatawatta alal adil. Lalu dalam Jam'ul Jawab mengenai batasan mutawatir, apakah 12 ataukah 50, ini terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan wa aqalluhu isna asyara, minimal rawinya adalah 12. Kemudian kelompok yang mengatakan 12 minimal, hujjah mereka adalah wa ba'asna minhum isna asyara naqiba. Nu'isu awaqala ahli tafsir. Ada yang mengatakan minimal dalam hadis mutawatir 12. Hujjahnya adalah wa ba'asna minhum isna asyara, yaitu ketika Nabi Musa mengirim utusan
untuk memata-matai Bani Israel, utusan Nabi Musa jumlahnya 12. Ini dalil yang mengatakan wa aqallul mutawatir isna asyar. Lalu mengenai hadis ahad, dalam hadis ahad wa amma matnunus sitti fahabal ahad wa huwa ma la yantahi ila tawatur. Hadis ahad yaitu sebuah hadis yang rawinya ini kurang dari mutawatir. Semisal berpijak dari qaul aqallul mutawatir 12, berarti hadis ahad yaitu rawinya 11. Kalau berpijak pada pendapat yang mengatakan aqallul mutawatir isna asyar. Khabar mutawatir yaitu khabar yang memiliki faedah al-yakin, itu mutawatir. Ma rawahu jama'atun lam yatawatur alal hadis. Ini faedahnya yakin. Lalu kalau khabar ahad ini faedahnya zon, artinya levelnya ini sebawah mutawatir. Kalau mutawatir itu yakin faedahnya, lalu kalau khabar ahad ini levelnya di bawah khabar mutawatir, berarti al-zon. Khabar wahid la yufidu al-ilma illa biqarinatin. Khabar wahid utawi khabar wahid itu la yufidu ora aweh faedah apa khabar wahid al-ilma yakin illa biqarinatin ajur kelawan qarinah. Ama kaya contoh fi ikhbari rajuli dalam awal khabari wong lanang bimauti waladi sekelawan makine anake rajul ma'a qarinatil bu'ai wa ihdharil afani wa naqsi. Pada hukum asal khabar wahid ini faedahnya adalah zon. Lalu khabar wahid bisa berfaedah yakin kalau memang adanya qarinah atau mendukung sesuatu lain. Contoh semisal ada seorang laki-laki, semisal namanya Syed. Syed memberikan kabar bahwa anaknya meninggal. Lalu Syed dengan
meneteskan air mata, lalu ada korina teteskan air mata, membawa kain kafan, kemudian tangannya ada di rumahnya, lalu ada banyak orang yang takziah, maka khabar yang disampaikan oleh Syahid bahwa anaknya meninggal dunia ini yufidu al-yakin, faedahnya yakin, sebab adanya qarinah. Lalu dalam masalah khabar wahid, yajibu al-amal bihi ay bi khabar wahid fil fatwa wa syahadah. Wajib mengamalkan khabar wahid dalam permasalahan syahadah atau fatwa, atau dalam masalah lain, ijma'an wa ada syairul umur ad-diniyah a'ihbari bidhuli waktu sholat au bitanat musil ma'i wa ghairi dzalika ila sam'an wa ila sam'an wa aqlan. Lalu dalam khabar wahid wajib untuk diamalkan khabar wahid dalam permasalahan ini, dalam tulisan Kiai Haji Syahal Mahfud dari Pakul Usul, beliau mengatakan dalam masalah pembahasan ini yang dimaksud yajibu al-amal bi khabar wahid ini maksudnya umum. Maksudnya umum adalah baik khabar hadis Nabi atau khabar atau berita yang disampaikan oleh seseorang. Semisal ada seseorang memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk, ini namanya khabar wahid, maka wajib untuk diamalkan. Sehingga pembahasan khabar wahid ini tidak khusus kepada Nabi Muhammad. Lalu dalam khabar wahid mengenai hadis Nabi yang berupa khabar wahid membahas mutakalimnya Rasulullah, berarti khabar wahid yang mutakalimnya adalah Rasulullah. Ini pembahasan pertama. Nanti pembahasan kedua mutakalimnya selain Nabi Muhammad. Masalah khabar wahid atau khabar nabawiyah, hadis nabawiyah, ini wajib diamalkan menurut Syariah. Dalam hal ini kelompok Hanafiyah mengecualikan illa fi umumil balwa, kecuali dalam permasalahan
umumul balwa atau sesuatu yang sering terjadi. Contoh adalah hadis ahad yang berupa man masya zakarahu falyatawadda. Syafi'iyah, kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa menyentuh alat kelamin ini membatalkan wudu. Hujjahnya adalah man masya zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh alat kelaminnya maka wajib wudu, alias wajib untuk melaksanakan wudu atau batal wudunya maka wajib wudu. Lalu hujjah yang digunakan yang menjadi landasan Syafi'iyah yaitu hadis man masya zakarahu falyatawadda. Hadis ini termasuk hadis ahad, artinya hadis yang rawinya belum sampai mutawatir. Ini dalam kalangan Syafi'iyah boleh untuk dibuat hujjah. Lalu kelompok Hanafiyah menolak menggunakan hadis ahad dalam permasalahan umumul balwa. Sehingga dalam masalah man masya zakarahu falyatawadda, menurut Hanafiyah ini permasalahan umumul balwa, yaitu kejadian yang sering dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau memang umumul balwa, mestinya hadisnya harus mutawatir. Sebab persoalan yang sering dilakukan oleh manusia tentunya para sahabat banyak sekali yang bertanya kepada Rasulullah. Sehingga dengan banyaknya sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, maka banyak sekali rawinya, alias rawinya mesti mutawatir. Sehingga dengan alasan inilah kelompok Hanafiyah menolak hadis ahad yang ada kaitannya dengan umumul balwa untuk dijadikan hujjah. Sehingga kelompok Hanafiyah mengatakan menyentuh alat kelamin tidak membatalkan wudu. Itu khilafiyah antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Lalu dalam masalah khobar ahad, ini ulama mengatakan bahwa khobar ahad yang awalnya faedahnya dan ini bisa berfaedah yakin kalau memang adanya qarinah.
Qarinah itu pendukung sesuatu lain. Maka yang semula faedahnya don, maka memiliki faedah yakin. Kemudian kewajiban untuk mengamalkan hukma ahad ini dalilnya apa? Hanafiyah bertanya, dalilnya apa? Wajib mengamalkan hadis ahad. Lalu oleh Syafi'iyah dijawab sam'an la aqlan li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqasu al-ahada ilal qabaili wan nawahi litablihil aham kama huwa ma'rufun. Walaula annahu yajibu al-amal bi hukmihim lam yakun li ba'sihim fa'idatun. Ulama Syafi'iyah yang mengatakan wajib mengamalkan hukma ahad, hujjahnya, dalilnya adalah dalil nas atau dalil hadis, yaitu Rasulullah selalu mengutus kepada sahabat, satu sahabat atau dua sahabat untuk menjadi juru dakwah pada kelompok-kelompok lain yang tempatnya jauh. Semisal Rasulullah mengutus sahabat Ali menjadi juru dakwah untuk memahamkan Islam pada kota Mekah. Semisal waktu itu Rasulullah ada di Madinah untuk mengajarkan ilmu agama. Ini yang diutus oleh Rasulullah satu orang. Lalu seandainya hukma ahad itu tidak wajib untuk diamalkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah maka tidak memiliki faedah. Padahal Rasulullah ketika mengutus juru dakwah sahabat, beliau mengutus satu sahabat atau dua sahabat. Sahabat diutus untuk mengajarkan agama Islam. Lalu yang diutus oleh Nabi ini satu orang. Sehingga seandainya hukma ahad itu tidak wajib untuk diamalkan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak memiliki nilai faedah. Ini dalil nas berupa hadis yang mengatakan yajibu al-amal bil hukm al-wahid. Lalu kelompok lain mengatakan dalilnya adalah hadis Nabi dan juga dalil akli. Jadi kelompok kedua ini
hujjah yang digunakan bahwa wajib beramal untuk hadis ahad ini ada dua hujjah atau dua dalil. Yang pertama adalah hadis Nabi, lalu yang kedua adalah dalil akli. Dalil akli yaitu wa huwa annahu law lam yaqim al-amal bi la ta'attolat wa qa'iul ahkami al-marwiyah bil ahad wa hiya asyiratun jiddan. Lalu kelompok kedua mengatakan bahwa hujjah wajibnya mengamalkan hadis ahad yaitu hadis Nabi dan juga dalil akli. Hadis Nabi dan juga dalil akli. Dalil aklinya yaitu mayoritas hadis Rasulullah berupa hadis ahad. Mayoritas hadis Nabi adalah hadis ahad. Sehingga seandainya hadis ahad tidak wajib untuk diamalkan, maka banyak sekali hadis Rasulullah yang tidak ada faedahnya. Ini dalil secara akli. Berarti mengenai masalah yajibu al-amal bil hukm ahad ini ada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan wajib syam'an, wajib sesuai dalil syam'i atau dalil hadis Nabi. Lalu kelompok yang kedua mengatakan bahwa wajib mengamalkan hadis ahad berdasarkan satu dalil syam'i atau hadis Nabi, yang kedua adalah dalil akli. Ini ada dua pendapat. Lalu dalam masalah hadis ini ulama menjelaskan mengenai masalah rawi yang diterima hadisnya dan rawi yang tidak diterima hadisnya. Sehingga dalam permasalahan ini Jabul Jawab mengatakan la yuqbalu fi riwayah batidun wa kafirun wa hadza syabiyun fil asyahi.
riwayat hadis dari Majnun, rawi yang Majnun atau kafir atau anak kecil ini ditolak. Ini menurut Al-Asy'ar. Sedangkan menurut Mu'tabnul Asy'ar ini yuqbal. Lalu ada yang memilah-milah, seandainya menghafal hadis masih kecil, lalu setelah ia tamyiz baru meriwayatkan hadis, maka yuqbalu. Sehingga pendapat ini memilah-milah. Lalu alasan ulama yang menolak hadisnya anak kecil yaitu li'anahu li'ilmihi bi'adami taklifihi qad la yahtaiju anil adil. Sebab anak kecil saat ia mengetahui bahwa ia belum terkena taklif, maka ia tidak melakukan hal-hal atau menjauhi hal-hal yang diharamkan agama, merasa bahwa ia belum terkena hukum, sehingga terkadang anak kecil ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Sehingga menurut satu kelompok rawi anak kecil itu layak dalu, walaupun terjadi hilaf. Dalam hal ini Imam Asy-Syadzali dalam Tahrijul Furuq alal Usul ini menjelaskan mengenai khilafiyah hadis yang diriwayatkan oleh anak kecil. Dalam kitab Tamhid, berarti Imam Isnawi, dalam kitabnya Imam Isnawi, beliau mengatakan asyabi ala jilam yurjarat alai al-hadith hal yakbalu hubbaruhu fi khilafun indal usuliyin. Anak kecil yang belum terkenal melakukan dosa atau tidak sering melakukan maksiat atau kebohongan, apakah riwayat hadisnya ini diterima atau ditolak? Dalam hal ini ulama terjadi khilaf. Ada yang mengatakan yuqbalu, ada yang mengatakan la yuqbalu. Lalu dari khilafiyah ini Imam Isnawi mencoba menampilkan furu'iyah. Salah satunya adalah ayyuhbira bitan disilma'i al-syawbi awil ardi wa nahwi dzalika. Semisal ada anak kecil memberitahu bahwa tempat sholat itu najis, maka dalam hal ini ulama terjadi khilaf. Ada yang mengatakan wajib mengikuti informasi anak kecil tadi,
yajibu al-amal bil hobel wahid. Walaupun yang memberikan info akal anak kecil ini satu kelompok mengatakan wajib al-amal, wajib tidak boleh sholat pada tempat yang diberitahu oleh anak kecil bahwa tempat itu najis, atau anak kecil memberikan informasi kalau pakaian itu najis, maka dalam hal ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan terima informasi anak kecil itu, ada yang mengatakan tolak. Terjadinya khilafiyah dalam fikih ini sebab dalam usul fikihnya ini juga khilaf, karena masalah la yuqdalu fi riwayat Syaubi dalam Jabul Jawabat itu alam asyaf. Menurut alam asyaf, riwayat Syaubi tidak diterima. Menurut alam asyaf, sehingga menurut Muqabbil asyaf ini diterima, sehingga dalam fikihnya itu pun akhirnya khilafiyah. Seumpama ada anak kecil memberitahu bahwa pakaian itu najis, maka dalam hal ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan informasi itu wajib diterima, ada yang mengatakan informasi dari anak kecil ditolak. Kemudian dalam masalah hadis ini wasyartu rawi al-adalah, wajib adanya rawi dalam Jabul Jawabat. Rawi harus memiliki sifat adalah wahiyya malakatun tamna'u an ikhtirafil adair wasyawair. Yang dimaksud sifat adalah dalam usul fikih yaitu rawi yang memiliki sifat yang dengan sifat ini rawi tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, sehingga rawi yang fasik ini terjadi khilaf, boleh atau tidak diterima dalam fikihnya. Kalau dalam Jabul Jawabat, rawi yang melakukan fasik ini dipilah-pilah. Semisal rawi yang melakukan kemaksiatan tapi tidak menghalalkan untuk berdusta atau bohong, ini juga hilang. Ada rawi ia telah melakukan kemaksiatan tapi ia tidak menghalalkan untuk bohong, ini pun rawinya terjadi hilang. Apakah yuqbalu riwayat dulu Allah dalam masalah fasik ini Jabul Jawabat terjadi hilang. Ada yang
yuqbalu, ada yang tidak, melihat maksiatnya apa. Lalu mengenai adalah ini Imam Isnawi mencoba menampilkan ru'yah, yaitu mas'alatun yustaratu fil mukhbir ayakuna adlan fala yuqbalu riwayatul fasad wala mahdur ala sahih. Imam Isnawi menampilkan ru'yah mengenai sifat adalah, yaitu tidak diterima riwayat dari orang yang fasik dan al-majhul atau al-mahdur atau majhul yakinan la-zahir. Ini menurut Imam Isnawi, dan ini pendapat as-sahih. Lalu pendapat muqabbil sahih itu yuqbalu. Lalu setelah menjelaskan usul fiqh, Imam Isnawi mencoba menampilkan ru'yah, yaitu ikhbar tabib al-fasiti di anna istiqmal al-ma'i yadhuru. Famin furu'il mas'alah ikhbar tabib al-fasiti di anna istiqmal al-ma' yadhuru. Mengenai khilafiyah usul fiqh ini, maka dampaknya adalah seandainya dalam fiqh ada kasus at-tabib, seorang tabib yang fasik, lalu memberikan informasi bahwa seandainya menggunakan air ini, maka kesehatan atau penyakit tidak akan ada perubahan kebaikan, atau menggunakan air dapat membahayakan. Semisal dalam hal ini ulama khilaf, ada yang mengatakan yang baru, ada yang mengatakan layak baru. Dalam kitab At-Tabir halaman 446, ini ru'yah dari usul fiqh wasyartu rawi al-adalah. Lalu Imam Isnawi menampilkan ru'yah, yaitu ikhbar tabib al-fasik di anna istiqmal al-ma' yadhuru. Lalu dalam Jam'ul Jawaban ini ulama khilaf bahwa yang dimaksud adalah yaitu rawi yang memiliki sifat yang dengan sifat itu ia tidak akan melakukan dosa besar atau kecil. Lalu dalam Jam'ul Jawaban ini terjadi khilaf mengenai masalah dosa kecil itu yang bagaimana dan dosa besar itu yang bagaimana. Waqad unturiba bil akhirati fa'ila matawa ada alaihi bihususi. Lalu satu ulama mengatakan bahwa
yang dinamakan dosa besar, yaitu setiap dosa yang oleh Allah ada ancaman masuk neraka atau ada ancaman dihukum. Ini satu ulama mengatakan dosa besar yaitu setiap perbuatan yang ada ancamannya. Lalu dalam Jabul Jawaban menulis beberapa macam dosa besar. Salah satunya adalah al-hibah. Hibah termasuk dosa besar. Dan ini Qala Al-Qurtubi Tafsiri inaya satune hibah ngasani itu akhiratun bila khilafin. Menurut Imam Al-Qurtubi termasuk dosa besar yaitu al-hibah, ngasani atau membicarakan orang lain. Ini termasuk dosa besar. Alasan beliau, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam lamba urija bi maratu bi awal lam atfal bin Hasim. Lalu dalilnya Imam Qurtubi, kenapa hibah itu termasuk dosa besar? Sebab hujahnya adalah saat Rasulullah Isra Mi'raj, beliau melihat ada seseorang yang menghancurkan wajahnya melalui tangannya. Lalu Rasulullah bertanya, siapa dia wahai malaikat Jibril? Lalu malaikat Jibril menjawab, ia adalah manusia yang suka hibah ngasani. Akhirnya Imam Qurtubi mengatakan al-hibah ini termasuk dosa besar. Lalu salah satunya zina, lalu membunuh, lalu uququl walidain termasuk dosa besar yang ada dalam Jabul Jawaban, yaitu berani dengan orang tua. Uququl walidain ini termasuk dosa besar. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin wasiat kepada umat Islam supaya menghormati kepada orang tua. Sebab seandainya menyalahi sedikit kepada orang tua, maka itu termasuk dosa besar dan Allah langsung ghadab atau marah sekali. Lalu Imam Ghazali bercerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang ahli ibadah, seorang nabi
Lalu beliau ketika ayahnya Nabi Yakub waktu itu mau ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf lupa tidak berdiri. Lalu melihat tingkah laku itu, Allah langsung murka, wa isyati wa jalali la ahrijannaka min sulbika nabiyya. Wahai Nabi Yusuf, engkau tidak mau berdiri saat ayahmu datang, wa isyati wa jalali, demi nama besarku wahai Nabi Yusuf, tidak akan saya menjadikan seorang nabi dari keturunanmu. Allah melihat Nabi Yusuf tidak berdiri saat ayahnya Nabi Yakub datang. Allah murka sekali sehingga menggunakan sumpah wa isyati wa jalali. Ini dipahami oleh ulama-ulama, ini termasuk emosi tingkat tinggi, sehingga Allah menggunakan bahasa sumpah wa isyati wa jalali la ahrijannaka min sulbika nabiyya. Sehingga Imam Ghazali wasiat kepada umat Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk selalu menghormati orang tua, sebab seandainya melukai sedikit orang tua, Allah akan murka. Jangankan manusia biasa kepada Nabi Yusuf, beliau murka sekali, bahkan emosinya menggunakan bahasa sumpah wa isyati wa jalali la ahrijannaka min sulbika nabiyya. Wahai Nabi Yusuf, demi nama kebesaranku, saya tidak akan menjadikan seorang nabi dari keturunanmu. Ini adalah termasuk dosa besar. Lalu Imam Ghazali mengatakan, melakukan dosa kecil kepada orang tua ini hukumannya berat sekali. Lalu seandainya birrul walidain melakukan kebaikan, ini pahalanya luar biasa. Lalu beliau bercerita tentang Uwais al-Qarni, waliyullah, waliyun min awliyaillah, yaitu Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, beliau tidak mengamalkan ijazah apapun kecuali beliau hanya birrul walidain. Beliau tidak ahli ibadah, ilmunya tidak banyak, tapi karena beliau
birrul walidain oleh Allah diangkat menjadi rajanya beberapa raja karena melakukan birrul walidain. Sehingga dalam jawab pembahasan akhir yaitu bab tasawuf, dan bab tasawuf itu yang dimaksud adalah tasawuf akhlaki, artinya wajib umat Islam memperbaiki akhlak. Lalu tasawuf akhlaki itu termasuk adalah birrul walidain. Tasawuf akhlaki itu tasawuf amaliyah, tasawuf yang menonjolkan amal. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar salah satu contohnya adalah amaliyah-amaliyah yang ada dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Salah satunya tasawuf akhlaki adalah birrul walidain. Dan tasawuf ini dalam Hasyiah Al-Athar banyak ulama-ulama yang diangkat derajatnya oleh Allah sebab mengamalkan tasawuf akhlaki. Salah satunya adalah birrul walidain. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Banyak sekali ulama-ulama dengan berbakti kepada orang tua akhirnya oleh Allah derajatnya diangkat. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi lilaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.